Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alamin. Pada kesempatan kali ini, di pagi hari yang penuh berkah ini, kita bisa sama-sama berkumpul untuk mendengarkan kajian ilmu dari Ustaz kita, Ustaz Ahmad Jailani. Marilah kita buka majelis ilmu pada pagi hari ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada Ustaz, kami persilahkan Fadil Mas'ud. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Uhaikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw azlima aw uzlama aw ajhala yujhala alayya. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah, teman-teman tim Adrenal Village yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentu dalam setiap hari kita senantiasa akan berbuat, ya. Jadi kita tidak pernah terlepas dalam kehidupan sehari-hari ini untuk melakukan aktivitas. Ya, semua kegiatan kita di dunia ini ya tidak lepas dari perbuatan. Baik perbuatan itu berkaitan dengan sesama manusia ataupun juga dengan menggunakan fasilitas benda. Ya. Makanya kemudian hukum Islam itu menghukumi dua hal tadi. Ya. Kalau tidak benda, ya perbuatan. Dari situlah ulama kemudian membuat kaidah usul terkait dengan perbuatan dan juga terkait dengan benda. Nah, jika kita ingin melakukan aktivitas yang berkaitan dengan benda, maka kita cek ya kaidahnya. Bagaimana kaidah Islam untuk menghukumi benda? Nah, kaidahnya adalah al-aslu fil asya al-ibahah malam yarid dalilu tahrim. Nah, itulah kaidah untuk benda ya. Jadi asal dari hukum benda itu mubah. Jadi semua benda yang ada di muka bumi ini itu hukumnya mubah. Malam yarid selama tidak ada ya, dalil tahrim, dalil yang mengharamkannya. Selama tidak ada teks atau dalil yang mengharamkan benda tersebut. Nah ini patokan kita sebagai muslim ya. Jadi setiap benda di muka bumi ini hukumnya mubah selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Malam yarid dalilu tahrim. Dan ketika benda-benda itu terdapat ya, nas Al-Quran atau nas hadis ya yang menunjukkan keharumannya, maka benda itu menjadi haram. Tetapi ketika benda itu tidak terdapat ya di hadis atau di Al-Quran penjelasannya, atau tidak ada ulama yang mengkiaskan, menganalogikan benda-benda yang saat ini ada dengan benda-benda yang pada zaman Rasulullah, maka kemudian benda itu menjadi mubah. Dan hukum benda itu cuma dua. Kalau tidak haram ya mubah. Ya. Kalau tidak halal ya haram. Gitu aja, benda itu dua aja. Ya, apakah benda ini haram berarti tidak boleh kita makan, kita gunakan ya. Kalau benda itu misalkan halal baru boleh digunakan atau dikonsumsi oleh kita. Nah, ini terkait dengan benda ya. Nah, ini kaidah ini kita pegang ya ketika antum kita semua melihat benda asing misalkan ya. Nah, jangan buru-buru kemudian kita gunakan itu, dilihat dulu ini hukumnya apa. Ya, apakah haram, apakah halal. Nah, kalau tidak ada dalil menjelaskan keharamannya, maka ya sudah berarti itu adalah halal. Ya, tadi kaidahnya al-aslu fil asya'i al-ibahah malam yarid dalilu tahrim. Ya, jadi asal dari suatu benda itu al-ibahah, mubah. Ya, selama tidak ada dalil mengharamkannya. Mubah di sini berarti maksudnya adalah halal. Nah, berbeda dengan perbuatan. Nah, kalau perbuatan itu kaidahnya itu beda lagi, bukan itu. Memang ada sebagian orang yang menggunakan kaidah tadi untuk perbuatan. Dengan menggunakan kaidah al-aslu fil muamalah al-ibahah katanya. Ini dikritik habis ya, bukan itu. Jadi al-asya di sini bukan perbuatan, tetapi benda. Ya, khusus untuk benda. Ya, dengan itu kemudian mereka menjadikan dalil itu atau kaidah itu menjadi seolah-olah perbuatan itu hukum asalnya mubah. Padahal kaidahnya berbeda.
Nah, terkait dengan perbuatan, maka ulama membuat kaidah yang lain, kaidah usul yang lain yang itu bunyinya seperti ini. Al aslu fil af'al at-taqayyudu bi ahkami syar'iyyah. Nah, itu dia ya. Jadi hukum asal suatu perbuatan itu at-taqayyud, terikat ya, terkait ya bi ahkami syar'iyyah, dengan hukum-hukum syariat. Ya. Jadi untuk perbuatan yang menjadi standarisasi kita sebelum melakukan perbuatan itu adalah ahkam syar'iyyah, hukum-hukum syariat. Nah, hukum syariat itu apa? Hukum syariat itu hukum yang 5. Nah, hukum yang 5 itu ada wajib, ya, ada kemudian sunnah, ada mubah, ada makruh, ada haram. Itu patokannya. Di setiap perbuatan itu hukumnya yang 5 tadi. Ya. Apakah wajib perbuatan tersebut? Maka kalau wajib harus kita lakukan. Karena kalau tidak dilakukan dosa hukumnya. Kan gitu. Sholat, puasa, zakat, misalkan berdakwah, menuntut ilmu, menafkahi keluarga, ya, menafkahi keluarga dan sebagainya itu adalah eh, kewajiban, ya, kewajiban terutama untuk laki-laki kalau untuk menafkahi keluarga, ya. Nah, kalau itu hukumnya wajib, maka ya kita lakukan, ya, untuk mendapatkan pahala dan untuk terhindar daripada dosa. Nah, yang kedua adalah sunnah. Nah, sunnah itu kalau sering kita dengar ya, dulu sejak belajar SD, saya ingat betul pelajaran agama di SD itu, sunnah itu adalah kalau kita lakukan dapat pahala, kalau kita tinggalkan tidak apa-apa. Nah, kalau menurut kajian belakangan ini ternyata definisi yang tepat bukan begitu. Ya, jadi sunnah itu kalau kita lakukan akan mendapatkan pahala, kalau tidak dilakukan akan rugi. Ya, nah iya rugi. Kenapa? Karena kita nggak dapat apa-apa, rugi sekali. Padahal salah satu ya cara agar kita dicintai Allah itu, agar kita menjadi hamba yang dicintai Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan perbuatan nafilah, ya, atau nawafil jamaknya, perbuatan-perbuatan sunnah sebagai tambahan daripada perbuatan yang wajib. Nah, ini jadi nawafil atau nafilah inilah menjadi tambahan, ya, menjadi sunnah tadi, misalkan sholat duha, ya, kemudian sholat sunnah rawatib, ya, qobla dan ba'da, ya, kemudian juga berwudu di luar waktu sholat, ya. Kalau wudu untuk sholat kan menjadi wajib, ya, karena sebagai salah satu syarat, ya, syarat daripada sahnya sholat. Kemudian sedekah, gitu ya. Nah, itulah hal yang sunnah. Nah, sunnah ini hukumnya tadi, kalau kita melakukan dapat pahala, kalau tidak kita akan merugi. Maka sebagai seorang muslim, tentu dia tidak hanya mengandalkan kepada perbuatan yang wajibnya saja, tapi dia harus menambah dengan yang sunnah. Dan kesunahan-kesunahan ini menjadi cara efektif untuk muraqabatillah, untuk bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Hanya banyak para sahabat yang senantiasa memperbanyak sunnahnya. Bahkan ada sahabat-sahabat yang memiliki ibadah sunnah andalan. Dan itu mudawamah, ya, dilakukan secara dawam. Misalkan seperti Abu Hurairah. Abu Hurairah itu punya andalan ibadah sunnah yang beliau lakukan. Apa itu? Sholat setelah wudhu. Nah, jadi sholat sunnah setelah wudhu. Jadi Abu Hurairah itu senantiasa mendawamkan selepas wudhu tuh sholat. Selepas wudhu sholat. Namanya sholat sunnah wudhu atau ba'da wudhu. Ya. Misalnya sahabat lainnya dia punya mudawamah sholat malam. Ya. Sahabat ada yang mendawamkan sholat malam, ada. Ada juga sahabat yang mendawamkan sholat duha, ada. Ada yang mendawamkan puasa, saum. Ya. Misalkan seperti Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair ini senantiasa melakukan ibadah saum. Bahkan Abdullah bin Zubair lah yang pemuda waktu itu. Karena beliau putranya Zubair bin Awam, itu menghadap Rasulullah. Ya. Karena memang kita dengan sahabat itu bedanya tipis. Jadi kita tuh kadang-kadang suka nawar, ya. Sahabat juga ternyata nawar. Sahabat itu dulu ketika beribadah tuh nawar. Kita juga kan kadang-kadang nawar, ya. Nah, ini ada kisahnya, itu Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu itu pernah nawar ibadah kepada Rasulullah. Di waktu itu Abdullah bin Zubair bertanya, "Ya Rasulullah, ibadah saum apakah yang bisa aku lakukan ya Rasulullah?" Maka Rasulullah sampaikan, "Ya bisa engkau
ya, saum ayamul bid katanya, sebulan 3 hari. Ya, di tanggal pertengahan bulan. Kemudian Abdullah bin Zubair nawar, "Ya Rasulullah, aku ini anak muda, badanku kuat." Gitu ya. Masa sebulan cuma 3 hari puasa? Nah, itu jadi nawarnya ke atas. Adakah puasa yang lebih banyak dibandingkan 3 hari itu? Maka Rasul menyampaikan, ya ada. Itu puasa Senin Kamis. Jadi sepekan 2 kali. Sebulan berarti 8 kali. Abdullah bin Zubair kemudian nawar lagi. "Ya Rasulullah, aku ini anak muda, kuat." Katanya. Masa sebulan cuma 8 kali, sepekan 2 kali? Aku masih bisa lebih banyak dari itu. Nawar lagi tuh. Ya. Tenang ya, kita juga suka nawar kan. Ini sahabat Umar, sahabat Abdullah bin Zubair juga nawar. Gitu ya. Nah kemudian kata Rasulullah, "Ya sudah kalau gitu kau puasa sebagaimana yang aku sukai, yaitu puasa Daud. Sebagaimana yang dilakukan oleh sahabatku, saudaraku, yaitu Nabi Daud. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak." Nah, itu. Maka kemudian Abdullah bin Zubair nawar lagi. "Ya Rasulullah, aku masih kuat ya Rasulullah. Aku anak muda ini, masih kuat. Ya kalau cuma sehari puasa, sehari tidak, aku masih bisa." Kata Allah, "Cukup ya, wahai Abdullah bin Zubair ya. Itulah sebanyak-banyak pahala sunnah." Makanya kemudian puasa sunat yang paling banyak itu cuma puasa Daud. Gitu ya, sehari puasa, sehari tidak. Tidak ada lagi puasa yang paling banyak selain puasa Daud tadi. Gitu ya. Nah maka kemudian Abdullah bin Zubair melakukan ibadah saum tersebut dan menjadikan sebagai andalannya, ibadah sunnah andalan. Nah, jadi tenang ya. Cuma bedanya gini, kalau sahabat itu kan nawarnya ke atas, kalau kita nawarnya ke bawah. Nawarnya ke bawah. Baik ikhwani wa akhwati rahimakumullah, itu ibadah sunnah. Yang ketiga adalah makruh. Ya. Hal-hal makruh ini memang kalau kita lakukan tidak mendapatkan dosa, tetapi makruh itu seperti mendekati haram, ya, seperti mendekati yang haram. Maka untuk yang makruh itu dianjurkan untuk ditinggalkan. Ya, dianjurkan untuk ditinggalkan. Kemudian yang keempat, apa yang ketiga harus catat ya, mubah. Mubah itu apa? Mubah itu definisinya bukan boleh sebenarnya. Keliru kalau kita definisikan mubah itu boleh. Ya, mubah itu sebenarnya al-ikhtiar, pilihan, al-ikhtiar. Jadi kita bisa memilih antara melakukan perbuatan itu atau tidak melakukan. Itu adalah mubah. Ya, jadi bukan boleh. Kalau boleh itu seperti anjuran ya kita lakukan. Misalkan apa hukumnya main bola misalkan. Ya boleh. Nah, kan boleh itu berarti boleh gitu kan, dorongan gitu. Nah, tapi kalau mubah itu artinya ikhtiar, pilihan. Ya boleh-boleh saja. Artinya bisa dilakukan, bisa juga tidak. Nah, karena itu ikhtiar, kita sebagai seorang muslim harusnya memilih perbuatan-perbuatan mubah mana yang memang mendatangkan manfaat. Ya kalau tidak mendatangkan manfaat ya enggak usah. Yang menghabiskan waktu saja. Gitu ya. Misalkan main bola boleh ya silakan aja main bola untuk olahraga misalkan ya, menjaga kebugaran, tapi perhatikan adab-adabnya ya, auratnya ditutup, ya lututnya ditutup ketika main futsal misalkan. Main bulu tangkis juga sama, dijaga auratnya ditutup gitu ya. Jadi tetap walaupun itu mubah tetap harus menjaga adab-adabnya. Ya jangan sampai keluar kata-kata kotor. Kan kadang-kadang kalau olahraga itu keluar kalimat-kalimat kotor ya. Karena kalah kah, karena jengkel kah, atau sebagainya. Alangkah bagusnya kalau kita keluarkan kalimat-kalimat thayyibah. Astagfirullahaladzim, misalkan. Allahu Akbar. Menyemes misalkan pakai takbir. Gitu. Baik, ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Nah, itulah perbuatan mubah, makruh, dan kemudian haram. Ya kalau haram itu wajib kita tinggalkan ya, tidak boleh kita lakukan. Kenapa? Karena dosa. Ya, Allah akan memberikan dosa kepada kita terhadap perbuatan haram yang kita lakukan. Ya, karena haram itu kalau kita lakukan akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tinggalkan, kita akan mendapatkan pahala. Gitu ya. Jadi kebalikannya, haram itu kalau kita tinggalkan dapat pahala, tapi kalau kita lakukan dapat dosa. Ya, apa contohnya banyak ya perbuatan haram-haram yang kita lakukan, yang biasa dilakukan umat manusia, ya berbohong itu juga haram ya, perbuatan haram. Bahkan berbohong itu bisa mengantarkan kepada perbuatan yang lebih besar lagi, al-fujur. Ya, Rasulullah senantiasa mengingatkan kepada kita untuk menjauhi sifat dusta. Ya, iyyakum wal kadhib kata Rasulullah. Ya, iyyakum wal kadhib fa innal kadhiba yahdi il fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Ya, jauhilah oleh kalian dusta atau bohong. Karena dusta atau bohong itu mengantarkan kepada al-fujur, kerusakan. Ya, dosa yang lebih besar lagi. Dan al-fujur itu menghantarkan kepada neraka. Naudzubillah min dzalik.
Ya, jadi dusta atau berbohong itu diharamkan. Kemudian hal-hal lain, misalkan memakan harta riba, ya, harta riba, berkhianat dalam akad, itu adalah perbuatan-perbuatan dosa. Kemudian juga kita berkhianat dalam akad itu misalkan dalam konteks kerja, ya, kita punya amanah kerja, ya, punya akad, tapi kita berkhianat, tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan amanah yang Allah berikan kepada kita. Ya, ingat 3 poin penting yang kemarin dideskripsikan, dirincikan oleh Adrinda dengan moto kerja takwa tadi, ya. Apa takwa itu? T-nya tulus, ya, A-nya amanah, P-nya quality, ya, W-nya itu apa W-nya? Wawasan yang luas. Wawasan yang luas, A-nya itu adalah terakhir adanya kita menjadi maslahat. adanya kita menjadi maslahat untuk umat, Masya Allah, ya. Nah, itu amanah ini harus kita ingat-ingat terus, ya, takwa tadi itu, ya. Sekaligus takwa itu menjadi apa? Menjadi bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena tanpa takwa kita nih, ya, kita ini akan bermusuhan, ya. Teman akan bermusuhan dengan teman. Walaupun di dunia ini kita berteman dekat, nanti di akhirat bisa jadi kita akan bermusuhan. Alhamdulillah min dzalik, ya. Suami bisa jadi musuh istrinya, istri bisa jadi musuh suaminya, kemudian anak bisa jadi musuh ayahnya atau ibunya, ya, orang tua juga bisa jadi musuh untuk anak-anaknya. Jadi di hari akhirat nanti setiap orang di muka bumi ini bisa saja memiliki kemungkinan menjadi musuh. Maksudnya apa? Musuh yang saling menjerumuskan, ya. Misalkan seorang anak, ya, ketika anak di dunia tidak mengenakan kerudung, misalkan seorang perempuan, anak perempuan tidak memakai kerudung, tidak memakai jilbab, maka dia akan menuntut orang tuanya, ya. Kenapa saya tidak pakai kerudung? Karena orang tua saya tidak memerintahkan saya berkerudung. Kenapa kamu buka auratnya? Kalau orang tua saya tidak memerintahkan saya untuk menutup aurat saya. Itu akan ditarik tuh sama anak itu. Ketika orang tua tidak mengingatkan anaknya untuk malah memakai kerudung atau menutup auratnya. Begitupun juga orang tua akan menarik anaknya menjadi musuhnya ketika orang tuanya memberikan amanah harta kepada orang anak-anak tersebut, dibiayai sekolahnya, dibiayai pesantrennya, ya, diberikan dana untuk menuntut ilmu, ya, belajar dengan baik-baik dan sungguh-sungguh. Tapi faktanya kemudian, ya, tidak dilakukan dengan baik. Dia tidak belajar dengan baik dan sebagainya. Maka akan dituntutlah orang tua. Misalkan, kenapa anak saya, kenapa kamu tidak mendapatkan ilmu yang baik barokah di pesantren? Padahal aku memberikan amanah harta, amanah perhatian dan sebagainya. Dan itu juga doa. Nah, ini jadi saling bermusuhan. Begitupun juga dengan pimpinan perusahaan, ya, ketika anak-anak pegawainya, ya, tidak diberikan kondisi atau tetap melakukan kemaksiatan, ya, tidak dikondisikan dan sebagainya, itu akan juga saling menuntut. Nah, jadi saling menuntut ini akan senantiasa menjadi musuh di antara kita semua. Naudzubillah min dzalik. Kecuali orang-orang yang bertakwa. Orang bertakwalah yang akan kemudian menyelamatkan daripada permusuhan di akhirat nanti. Naudzubillah min dzalik. Tapi ikhwani wa akhwati rahimakumullah, itulah kaidah perbuatan. Nah, kita coba rincikan dalam buku ini. Kaidah dalam melakukan aktivitas atau perbuatan tersebut, yang pertama itu harus mabni alal fikr, ya. Jadi setiap perbuatan yang kita lakukan harus dibangun berdasarkan pemikiran atau kesadaran. Maksudnya apa? Kita tahu ilmunya, kita tahu hukumnya. Dan tadi itu al-aslu fil af'al at-taqayyudu bi ahkami syar'iyyah. Ya, jadi harus tahu, ya, dasarnya apa, landasannya apa saya melakukan perbuatan ini. Nah, otomatis harus tahu ilmunya. Dan itu yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala, wala taqfu ma laysa laka bi'ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ya, janganlah kalian melakukan sesuatu yang kalian tidak tahu ilmunya. Kenapa? Karena sesungguhnya inna sam'a, pendengaran, wal basara, penglihatan, wal fuada, hati, itu akan diminta pertanggungjawaban. Semuanya akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika kita melakukan perbuatan tersebut. Ya. Mending kalau perbuatan tersebut perbuatan yang baik, berpahala, maka semua akan bersaksi, memberatkan timbangan pahala kita. Tapi kalau perbuatan itu perbuatan yang bermaksiat, maka seluruh tubuh kita pun akan bersaksi untuk memberatkan siksaan kepada kita. Naudzubillahi min dzalik.
Nah, jadi itulah pentingnya kita mabniun al fikr. Jadi perbuatan itu yang pertama harus mabniun al fikr. Harus dibangun berdasarkan pemikiran atau kesadaran. Jangan ikut-ikutan. Nah, ini nih. Kadang-kadang kan ikut-ikutan ya. Lagi tren apa namanya anak-anak muda sekarang kadang-kadang suka miris ya lihatnya ya. Lagi tren Citayam Fashion Week. Oh, semuanya ikut-ikutan Citayam Fashion Week. Ya kan? Lagi tren lagu-lagu Korea, drama Korea ya. Wah, bahkan menjadi army gitu ya. Wah, ada yang jadi army di sini? Ikut-ikutan jadi army ya. Sampai itu nggak betah kalau kita nggak mendengarkan lagunya si apa tuh BTS atau Blackpink atau apa, saya juga nggak hafal grup-grupnya itu ya. Ya, sampai ke fanatiknya begitu. Nauzubillah min dzalik ya. Jangan sampai kita sampai fanatik ke yang begitu-begituan ya. Khawatir nanti kita akan dikumpulkan dengan orang-orang yang kita cintai kan. Kata Rasulullah, anta ma'aman ahbabta. Engkau akan bersama dengan orang yang kau cintai, engkau sukai, engkau fans menjadi ngefans padanya. Kita khawatir ya kalau anak-anak kita ngefansnya ke Blackpink atau ke BTS atau apalagi cuma dua dong yang tahu kayaknya atau Su Jongkok gitu ya. Nah, nanti di akhirat nanti dikumpulkan sama mereka, naudzubillah min dzalik. Yang penting kalau dikumpulnya di surga, kalau di neraka kan kita ke bawah-bawah. Itu ya. Makanya ini ya harus kita coba arahkan. Jangan sampai ikut-ikutan. Dan orang tua pun harus mulai menanamkan kepada anaknya bahwa setiap perbuatan itu dibangun dari kesadaran. Mabniun al fikr. Yang kedua adalah min ajli ghayatin muayyanah. Harus mencapai tujuan tertentu. Jadi perbuatan kita ini harus punya targetnya apa targetnya. Jadi jangan sampai kita tidak punya target. Ibarat kata kita pergi kemana-mana tapi tidak punya tujuan. Nah ini problem, gitu kan? Nanti tidak akan bisa sampai, ya, tidak akan sampai ke tujuan karena nggak ada tujuan. Maka harus punya tujuan tertentu. Ya harus min ajli ghayatil muayyanah. Harus mencapai tujuan tertentu. Ya. Min ajli ghayah al muayyanah. Harus mencapai tujuan tertentu. Dan yang ketiga adalah mabni alal iman. Ya, setiap perbuatan itu harus didasarkan kepada atau dibangun berdasarkan kepada keimanan dan keyakinan. Kalau kita sudah yakin, kalau sudah kita mabniun al fikr, kita tahu ini perbuatan halal, kemudian kedua sudah punya tujuan, harus yakin. Gitu. Hakul yakin bahwa tujuannya akan tercapai. Gitu. Nah inilah sebenarnya ini 3 poin ini menjadi apa istilahnya ya, kaidah ketika kita ingin menetapkan visi, baik visi pribadi, visi perusahaan, visi lembaga itu dengan 3 hal ini. Bahwa visi itu harus mabniun ala fikr, harus dibangun berdasarkan kesadaran, pemikiran. Yang kedua, min ajli ghayatil muayyanah, harus memiliki tujuan tertentu, spesifik. Jangan tujuannya itu nggak jelas. Ya, jangan juga terlalu global. Gitu. Yang ketiga adalah mabniun alal iman, harus dibangun berdasarkan iman ya, atau keyakinan bahwa tujuan itu akan tercapai dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah 3 hal yang harus kita perhatikan ketika kita ingin melakukan perbuatan ya. Yang pertama tadi apa? Untuk berbuat itu kita harus tahu dulu kaidah perbuatan itu at-taqayyudu bi ahkami syar'i, terikat dengan hukum syara. Setelah kita tahu bahwa setiap perbuatan itu terikat dengan hukum syara, maka kita akan hati-hati tidak sembarangan melakukan suatu perbuatan aktivitas tanpa diketahui dulu hukumnya. Itu poin yang pertama ya. Yang kedua, ada kaidah dalam melakukan aktivitas. Ada 4 kaidah, ya ada 3 kaidah tadi. Mabniun al fikr, dibangun berdasarkan pemikiran atau kesadaran. Yang kedua min ajli ghayatil muayyanah, harus punya tujuan tertentu. Yang ketiga adalah mabniun alal iman, dibangun berdasarkan keimanan atau keyakinan. Nah, lalu bagaimana langkah-langkahnya? Nah, ya, yang terakhir ya sebelum kita tutup, langkah untuk melakukan perbuatan. Nah, ketika kita mau melakukan perbuatan, maka langkah yang pertama kita harus tahu dulu realitas yang ada. Ya, kita harus menyadari bahwa setiap manusia itu punya gorizah dan juga punya hajatul udwiyah. Ada dorongan naluri, ada dorongan kebutuhan jasmani. Sudah kita bahas sebelumnya. Ya, bahwa setiap manusia itu punya dorongan naluri, juga punya dorongan kebutuhan jasmani. Nah, ini senantiasa mendorong kita. Kita harus rasakan gitu. Ketika kita ngantuk, berarti ada dorongan jasmani apa? Kita perlu tidur, perlu istirahat. Itu dorongan jasmani. Ketika kita misalkan
melihat, wah gaji saya udah setengah bulan, udah bulan tengah ini udah habis aja nih. Awal tanggal pertama tuh wah senang dapat gaji. Udah tanggal 20, oh tinggal berapa gaji saya? Udah habis nih. Berarti kan ada dorongan dari kita untuk mendapatkan gaji lagi atau mendapatkan pendapatan lagi. Berarti ada dorongan. Naluri bako ya, turijatul bako untuk mendapat penghasilan keluarga atau penghasilan dari pribadi. Nah, ini kan realitas yang ada. Kita harus pahami betul bahwa kita itu punya dorongan jasmani, punya dorongan naluri. Itu yang pertama. Yang kedua, kita merasakan dulu nih atau mengindra bahwa apa yang ada pada diri kita itu adalah apa? Dorongan apa ini? Ketika saya ingin memiliki kendaraan misalkan, ingin punya mobil atau sebentar, dorongannya apa ini? Kita pengen punya mobil, dorongannya apa? Ya, apakah karena dorongan naluri saja? Yaitu kebutuhan kita ingin dipandang punya kendaraan, pandang orang kaya itu apa? Nah, kalau kita sudah merasakan, oh ternyata dorongan ini ada dorongan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan saya. Misalkan, ya untuk bisa bersilaturahmi, untuk bisa antar jemput anak-anak yang jumlahnya lebih dari satu, misalkan agar tidak terkena terik matahari. Berarti kita lebih kepada apa? Lebih kepada kebutuhan, ya, bukan kepada keinginan. Kalau sudah dorongan kita untuk mendapatkan kebutuhan, berarti apa? Kita akan mencari fungsinya saja. Oh, fungsi kendaraan itu apa? Berarti kendaraan apapun selama fungsinya itu bisa kita lakukan ya sudah. Dan masih harus memilih yang mahal-mahal, yang tinggi-tinggi, ya kan? Dan kita harus mengukur kemampuan kita. Nah, ini apa namanya? Yang kedua. Jadi kita harus merasakan ini dorongannya apa ini, ya. Nah, kalau cuma sebatas dorongan lifestyle, ya gaya hidup itu atau keinginan itu tidak akan bisa tercapai, susah. Ya, kalau kita hanya menyandarkan setiap keinginan harus dipenuhi itu tidak bisa, susah. Ya, itulah yang disebut oleh Rasulullah gitu ya. Ketika orang hanya menyandarkan kepada hawa nafsunya saja, maka yakinlah dia tidak akan pernah merasa puas. Ya, manusia itu cenderung tamak ketika hanya mengandalkan kepada keinginan atau hawa nafsu. Ya, hawa nafsu itu kan keinginan sebenarnya. Hawa nafsu dia hanya mengikuti keinginan gorizahnya saja dan keinginan hajatul udwiyahnya saja tanpa kemudian dikendalikan oleh keimanan atau ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kan susah sekali, tidak akan bisa terpenuhi. Ya. Sampai ada orang yang bikin status apa tadi pagi saya lihat ya. Wahai langit katanya. Naikkan gajiku dong katanya. Apa tuh lupa tadi. Ada tulisan capture gitu diketik gitu ya. Gaya hidup tidak tertutupi dengan gaji sekarang. Nah, ini berarti memang lebih kepada gaya hidup ya. Nauzubillah min dzalik. Yang ketiga, ini adalah berdasarkan informasi awal yang dimiliki oleh seseorang, maka untuk melakukan perbuatan tersebut dipenuhi. Ya. Informasi yang diperlukan ini harus dipenuhi atau tidak. Ini ya. Jadi ketika kita sudah tahu ini dorongan hajatul udwiyah, apakah dorongan naluri, maka yang ketiga adalah kita kaitkan dengan informasi yang kita miliki, ilmu yang kita miliki. Apakah perbuatan ini haram? Apakah perbuatan ini wajib, sunnah, mubah, makruh atau haram? Nah ini nih ya. Ini langkah-langkahnya yang ketiga. Kalau wajib lakukan, kalau haram tinggalkan gitu. Termasuk juga benda. Apakah benda ini hukumnya haram atau halal? Nah ini yang ketiga ya. Jadi yang pertama tadi kita sadar diri bahwa kita punya dorongan nafsu, yaitu gorizah dan kebutuhan jasmani. Yang kedua kita rasakan dorongan-dorongan tersebut. Yang ketiga ketika kita ingin melakukan suatu perbuatan dicek dulu hukumnya apa. Berarti kan mengaitkan kepada al-fikr, mengkaitkan kepada kesadaran. Nah, dengan adanya keempat, baru dengan adanya otak yang sehat, maka keempat komponen tersebut diasosiasikan menjadi sebuah kesimpulan. Kesimpulan ini tentu merupakan hasil berpikir. Jadi setelah kita punya kesadaran dan setelah punya pengetahuan bahwa itu perbuatan yang haram, maka apa? Kesimpulannya berarti haram, nggak boleh nih. Udah. Bagi seorang muslim, ketika kita sudah tahu itu haram, ya samina wa ata'na, tinggalkan. Ketika memang itu halal, ya kita juga lakukan samina wa ata'na. Bukan samina wa asayna. Ya, kami dengar, kami abai atau kami malah bermaksiat. Nah, prinsip seorang muslim itu ketika Allah sudah menetapkan keharamannya, maka ya tinggalkan. Samina wa ta'na. Ya. Dan tidak ada keraguan, tidak ada haraj. Haraj itu keberatan dalam hati kita untuk meninggalkannya ataupun untuk melakukannya, gitu ya. Misalkan dakwah hukumnya wajib, ya sudah kita lakukan. Dakwah fardiyah, minimal ngajak saudara kita,
teman kita mengingatkan kita, ya. Ketika ada teman yang melakukan kemaksiatan, kita ingatkan, ya. Ini prinsip berorganisasi kan begitu. Prinsip berorganisasi atau bermasyarakat, baik masyarakat besar ataupun masyarakat kecil, itu ada prinsipnya, sehingga masyarakat itu menjadi kuat. Ya. Jadi masyarakat atau komunitas atau organisasi atau apapun itu, ya, yang melibatkan banyak orang untuk berkumpul dalam satu kumpulan, itu ada 3 hal, 3 pilarnya, 3 pilar penguat suatu komunitas, 3 pilar yang menguatkan masyarakat, ya, masyarakat Islam, ya. 3 pilar yang tentu akan menguatkan komunitas organisasi, ya, atau juga perusahaan, gitu ya. Apa itu 3 pilar itu? Yang pertama adalah ketakwaan individu. Nah, jadi pilihan yang pertama dalam sebuah komunitas atau organisasi harus ada ketakwaan individu, ya, ketakwaan individu. Ya, setelah ketakwaan harus dibangun, ya, bahwa setiap anggota masyarakat harus memiliki dorongan ketakwaan. Nah, dorongan ketakwaan ini dibangun dengan apa? Dengan cara mendapatkan ilmu, mengkaji ilmu, ya, dengan kajian, ya, dengan kalau dalam konteks masyarakat tentu dengan pendidikan Islam, ya, bagaimana negara akan menyiapkan fasilitas-fasilitas pendidikan, gurunya yang berkualitas, fasilitasnya yang mumpuni dan sebagainya, itu akan meningkatkan ketakwaan daripada anggota masyarakatnya. Kalau dalam sebuah komunitas, ketakwaan itu dibangun dengan cara apa? Ya, dengan cara membuat kajian, misalkan membuat training, atau kemudian membuat bi'ah kebiasaan-kebiasaan yang baik, ya. Jadi budaya kerja yang baik itu adalah untuk membentuk ketakwaan daripada individu-individu anggotanya. Nah, setelah takwa, yang kedua adalah masyarakat sosial kontrol, ya, harus saling mengingatkan, ya. Berarti antara anggota itu harus saling mengingatkan, amar ma'ruf nahi mungkar, ya. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Saling mengingatkan, ketika ada yang menyimpang diingatkan, bukan malah berkolaborasi untuk melakukan penyimpangan. Bukankah kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan atau bekerja sama dalam keburukan, kan? Kita diminta oleh Allah untuk bekerja sama dalam kebaikan. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Gitu. Jadi yang kedua itu adalah kontrol masyarakat, saling mengingatkan, amar ma'ruf nahi mungkar, dakwah, nasihat. Nah, ini pilar yang kedua. Nah, yang ketiga adalah an-nizam, sistem, ya. Jadi harus ada sistem ini, harus ada reward and punishment. Ya, harus ada reward ketika ada anggota komunitas ini yang membuat kebaikan, maka dikasih reward, ya, dikasih penghargaan. Makanya dalam daulah Islam, ya, zaman dulu gitu, ya, negara itu memberikan penghargaan kepada hasil-hasil karya kaum muslimin. Misalkan, ya, ada ulama yang membuat kitab, itu kitabnya di kilo itu, ya, kiloannya diganti dengan emas, ya, atau dengan hal lain lah. Nah, dalam komunitas kecil juga bisa, ketika ada karyawan atau anggota komunitas yang mendapatkan prestasi yang baik, misalkan, itu ada reward-nya, ya, reward, ya. Maka boleh-boleh aja misalkan membuat setiap sebulan sekali, misalkan karyawan yang terbaik, ya, siapa misalkan. Ini dipakai di perusahaan-perusahaan besar, ya, ternyata. Itu untuk memotivasi sebenarnya. Karyawan terbaik siapa bulan ini, dikasih reward apa misalkan, dan sebagainya. Atau di sini juga ada kajiannya, yang siapa yang bertanya, siapa yang bisa menjawab itu dapat pulsa 50.000, itu reward. ada reward-nya di situ. Tapi tetap jangan lupa ada punishment juga. Jangan hanya dikasih reward, harus ada punishment. Punishment itu fungsinya untuk apa? Untuk membuat jera. Siapapun yang melakukan tindakan yang melanggar an-nizam, ya, sistem tadi, ya. Bisa dengan, kalau di perusahaan dengan SP1, SP2, SP3 misalkan, ya, atau bahkan dikeluarkan ketika melakukan penyimpangan yang besar yang merugikan perusahaan dan sebagainya. Nah, di dalam masyarakat Islam juga ada punishment dengan hukum-hukum Islam. Yang mencuri dipotong tangan, itu kan. Kemudian yang berzina, kemudian ada hukumannya. Kemudian yang mencuri atau yang merampok, ya, atau yang qadzaf dan sebagainya. Setiap penyimpangan itu ada punishment-nya. Gitu. Nah, jadi setiap penyimpangan ada punishment-nya, setiap prestasi ada reward-nya. Nah, inilah 3 poin, 3 pilar ini yang harusnya dibangun di tengah-tengah masyarakat saat ini. Cuman, ya tadi, ya, karena masyarakat kita bukan masyarakat Islam, walaupun kebanyakan mayoritas Muslim, gitu, ya, itu tidak berjalan itu. Ketakwaan individunya lemah,
Kenapa lemah? Karena pendidikannya begitu. Ya, media-media yang muncul di tengah-tengah masyarakat di keluarga kita juga begitu. Iklannya, filmnya, semua tuh bukan mengarahkan kepada ketakwaan kan, malah mengarahkan kepada kemaksiatan. Kemudian juga nggak ada kontrol masyarakat, orang yang menasehati malah dipenjara dan sebagainya. Nah, jadi kan tidak ada kontrol sosialnya, tidak ada tawasul bil haqqi, tawasul bis sabr. Yang ketiga juga sistem yang diterapkan juga tidak sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Ya, sehingga begini, ya. Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Yang telah tampak kerusakan di muka bumi dan di lautan karena tangan-tangan manusia. Ya, bima kasabat aydin nas, yakni bima asyatihim wa dzunubihim. Karena kemaksiatan mereka dan juga karena dosa-dosa mereka. Wallahu aqwamut thoriq. Insyaallah mungkin demikian materi kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat dan memberikan ilmu kepada kita semua, menjadi tuntunan kita dalam segala perbuatan sehari-hari, dan semoga Allah jaga kita semua ya dari segala kemaksiatan ya, dan dari segala mara bahaya ya, dan Allah senantiasa memberikan taufik kepada kita agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang muttaqin, hamba-hamba Allah yang bertakwa. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Ustaz atas penjelasan dan pemaparan materi pada kesempatan ini. Sekarang kita sudah masuk ke sesi tanya jawab. Di sini ada satu pertanyaan. Bismillah. Ketika seorang muslim belajar agama, maka kita akan mengetahui hukum halal atau haramnya perkara, dan tentunya membuat gerak kita semakin terbatas, sehingga ada seseorang yang menutup diri untuk belajar agama. Bagaimana tipsnya untuk mengajak kerabat dan memiliki pemikiran seperti ini, Ustaz? Ya, ketika kita belajar agama, mindset kita harusnya dibangun bukan belajar agama itu belajar untuk membatasi diri ya. Kenapa kita menganggap setiap aturan agama itu seperti membatasi diri? Karena kita di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang terlalu bebas. Gitu. Masyarakat yang terlalu bebas, kita lihat akibatnya. Kita lihat aja sekarang fakta, akibat dari kehidupan yang terlalu bebas. Apakah menguntungkan? Jangan berpikir pahala dosa dulu ya. Kita berpikir apakah menguntungkan kehidupan pribadi kita, menguntungkan kehidupan keluarga kita, menguntungkan kehidupan masyarakat kita. Yang terjadi apa? Ya, karena kebebasan yang kebablasan, akhirnya apa? Kehidupan pribadi kita rusak, kehidupan keluarga kita rusak, kehidupan masyarakat, tatanan masyarakat juga rusak. Kita kan setiap hari ditontonkan dengan perbuatan-perbuatan yang naudzubillah min dzalik. Ibarat kata ini loh, pembunuhan itu seperti setiap hari ada, setiap detik ada. Bahkan tidak tanggung-tanggung seorang ibu membunuh anaknya, ya, karena hutang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita sudah tahu itu, di-share sama Pak Afin di grup itu kan. Coba deh, ya bagaimana seorang ibu ya berani tega membunuh anak-anaknya 2 orang, kemudian dia bunuh diri sendiri karena mungkin ada problem besar di antara mereka, bukan hanya sebatas hutang. Artinya apa? Ini kan betul rusak. Ya. Kemudian kita mungkin mendengar tetangga kita ada yang mabok, ya, kemudian ada yang macam-macam. Untungnya setiap perbuatan-perbuatan yang merusak itu tidak menimpa kita, itu masih untung kita itu. Coba bayangkan kalau itu menimpa kita, naudzubillah min dzalik. Ya, jangan sampai begini, jangan sampai setiap kebebasan yang kebablasan seperti ini nanti menimpa akibatnya kepada diri kita. Baru kita ngeh, oh iya ya, kalau bebas tuh begini ternyata rusak kita. Jangan sampai seperti itu. Mumpung belum nyampe ke kita, ya segala kerusakan yang ada di tengah-tengah masyarakat itu kita harus sadar itu rusak itu. Setuju nggak itu kerusakan? Ya tentu itu rusak semua. Ya coba bayangkan, nyawa sudah tidak berharga lagi. Ya, kemudian setiap tindakan selalu dengan emosi. Kemudian juga anak sudah tidak punya moral lagi, ya tidak punya adab, ya kehidupan sangat bebas, free sex, kemudian narkoba, korupsi, ya penguasa membela orang-orangnya saja, tapi tidak membela yang benar, harta atau tanah orang lain diambil oleh orang yang tidak berhak, itu kan kerusakan ini. Ini kan kerusakan, ya. Nah, apakah kemudian ketika kita belajar agama itu dibatasi? Justru karena kerusakan itulah sebenarnya kalau kita belajar agama itu untuk mencegah kerusakan tersebut. Ya, mencegah agar kerusakan itu terjadi. Ya. Memang manusia itu kan modelnya ada 2 ya. Ada manusia berpikirnya bebas sekali, ya ada manusia yang berpikirnya rigid sekali. Rigid itu apa? Rigid itu kaku. Nah, agama itu tidak rigid, juga tidak bebas.
dia mu'tadil, ya, dia al-insaf, dia itu adil, tengah-tengah. Ya, memang adil itu mengambil tengah-tengah sih, maksudnya proporsional gitu, menempatkan manusia kepada fitrahnya. Itu aturan agama itu. Makanya kalau kita memiliki mindset bahwa agama itu membatasi kita, membatasi gerak-gerik kita, itu mindset yang keliru. Kenapa keliru? Mungkin wajar ya, karena komunitas kita saat ini adalah kehidupan yang bebas gitu. Sehingga ketika ada batasan-batasan tertentu, wah kita dibatasi ini. Nah, naudzubillah min dzalik, justru ini kekeliruan berpikir. Ya. Agama itu atau aturan agama itu apa? Yusrun kata Rasulullah. Ad-dinu yusrun. Agama itu mudah. Ya, asal kita tahu ilmunya saja. Coba bagaimana tidak mudah sholat misalkan. Sholat ya sehari 5 kali. Ya. Ketika kita tidak bisa berdiri sholatnya, lalu gimana? Boleh duduk? Boleh. Tidak bisa duduk, boleh baring? Boleh. Gitu. Zakat, apakah diwajibkan kepada semua orang? Tidak. Orang-orang yang tidak punya uang tidak wajib berzakat mal. Justru orang yang tidak punya uang menjadi objek daripada orang yang menzakati, yaitu menjadi mustahik. Itu. Ini mengataskan kemiskinan jadinya. Kemudian juga memakai kerudung, menutup jilbab, menutup aurat. Bukankah selama ini perbuatan-perbuatan pelecehan itu diakibatkan karena tontonan? Ya kan, karena pandangan gitu loh. Karena para wanita yang membuka auratnya. Tidak hanya kita loh, orang lain. Mungkin kita tidak. Kita sih biasa-biasa itu tergantung pikirannya aja, Ustaz. Iya, memang pikiran itu kan tergantung apa yang dikonsumsi tiap hari gitu. Kalau tiap hari dia melihat aurat, 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 ya di film aurat, di situ juga di setiap kehidupan baru di aurat, ya. Kemudian tiba-tiba ada ya, ada kesempatan di situ, kemudian dia melecehkan, itu kan juga karena maklumat yang dimiliki oleh orang tersebut. Nah, jadi yang pertama kita harus rubah dulu mindset kita. Ya, ini tips yang pertama, rubah mindset kita bahwa agama itu bukan beban, apalagi beban hidup ya. Justru kapitalisme ini yang sekarang jadi beban ini. Ya, bukan juga untuk membatasi, tapi agama itu adalah sebagai solusi. Gitu. Agama itu sebagai solusi, Islam itu sebagai solusi atas segala permasalahan hidup kita, baik hidup pribadi, masyarakat atau juga dunia. Itu sebagai solusi. Kita pandang sebagai sebuah solusi, ya mindset kita. Kenapa sebagai solusi? Kita coba aja terapkan. Kita tuh merasa ini seperti dibatasi karena tidak diterapkan saja dan hanya diterapkan sebagian-sebagian. Nah, nanti kita akan bahas ya tentang Islam sebagai solusi. Ya, bagaimana Islam mengatasi semua problematika kehidupan umat manusia, baik kehidupan pribadi, masyarakat ataupun dunia. Kita akan bahas secara khusus. Yang pertama, yang paling penting tips kita adalah ubah mindset kita. Jangan melihat agama sebagai sesuatu yang menjadi beban, tapi jadikan itu sebagai solusi. Ya, solusi dalam kehidupan kita. Ya, bukankah kita perlu sandaran kepada Allah? Ya, itu dengan sholat itu kan sehari 5 kali itu cukup gitu. Membangun kesadaran kita dengan Allah, membangun ruhani kita gitu loh. Coba bayangkan kalau nggak sholat. Ketika ada masalah dia nggak pernah ingat sama sekali. Nggak ada sandaran, dia bingung mau ngapain, coba sandarannya nggak ada. Ya, kalau nggak ada sepekan sekali Jumatan coba perhatikan dan sebagainya. Jadi ini apa namanya mindsetnya harus dirubah dulu ya. Yang pertama, yang kedua adalah kita pahami agama dengan benar. Ya. Dan kita pahami agama dengan benar tentu dengan mengkaji, dengan belajar. Ya, insya Allah kalau belajarnya benar, mengkaji yang benar, kita akan memandang kita akan memiliki keyakinan bahwa agama itu akan mendatangkan kepada kebaikan. Dan yang ketiga, kita ingat ya, yang menciptakan manusia itu siapa? Yang menciptakan alam semesta ini kan Allah Subhanahu wa taala. Allah paling tahu kebutuhan kita, Allah paling tahu aturan yang dibutuhkan oleh manusia. Karena agama Islam itu senantiasa sesuai dengan fitrah manusia. Nah, itu kira-kira ya, sesuai dengan fitrah manusia. Tapi itu kira-kira Kang Ihsan, wallahu a'lam. Baik, Ustaz, terima kasih jawaban dari pertanyaan yang saya ajukan. Dan untuk pertanyaan bisa satu lagi, silakan jika ada yang ingin tanya. Ya, mungkin jika tidak ada yang bertanya, saya yang nanya, Ustaz. Boleh ya? Ya, enggak, Kang Ihsan. Ya. Tadi kan dikatakan ada Abu Hurairah menawar amalan puasa ya, Ustaz, pada Rasulullah. Zubair bin Awam, Oh, Abdullah bin Zubair. Zubair.
Abdullah Afwan, bin Abdul bin Zubair, Zubair. menawar amalan kepada Rasulullah. Saya juga pernah mendengar itu yang untuk bacaan Al-Quran, Ustaz, itu bahwasanya sehari itu nggak boleh lebih dari berapa gitu, Ustaz. Itu mungkin ada penjelasannya gitu, Ustaz. Oh iya. Ya, untuk bacaan Al-Quran memang para ulama itu berpandangan, ada hadisnya juga Rasulullah SAW bersabda bahwa tidak boleh kita membaca Al-Quran hatam dalam seharian. Jadi hatam itu semuanya dari juz pertama sampai juz terakhir. Atau hatam dalam waktu yang terlalu cepat, ya, sehari, 2 hari, 3 hari, ya, itu tidak boleh. Jadi ini dalil yang pertama ya, bahwa tidak boleh kita hatam Al-Quran dalam waktu yang sangat cepat, sehari, 2 hari, atau 3 hari. Seingat saya itu ada di kitab Syamus Solihin itu disebutkan itu minimal 3 hari. Tidak boleh itu cepat. 3 hari itu hafal, apa namanya, hatam langsung daripada 30 juz gitu ya. Kenapa tidak boleh hatam dalam waktu yang cepat? Karena pertama, kita tidak terkategori apa namanya, tartil dalam bacaan, ya, tartil. Kemudian yang kedua adalah terkait makna yang ingin didapatkan. Karena kita membaca Al-Quran itu tidak semata-mata untuk membaca saja, tetapi ingin mendapatkan makna yang diinginkan. Tadabbur Qurannya harus dapat. Itu. Nah, lalu bagaimana ada ulama-ulama yang sering kita dengar, ya, bahwa ulama itu hatamnya sehari 3 kali, ya kan, ada tuh. Kemudian hatam sampai 3 hari, hatam seharian. Gitu. Nah, mereka itu melakukan itu semua karena ada dalil yang lain. Dalilnya apa? Bahwa ketika bulan Ramadan, nah ini ya, ketika bulan Ramadan, itu ada pahala yang menanti bagi setiap orang yang sering membaca Al-Quran. Maka para ulama kemudian mengkhususkan, semua di setiap bulan itu tidak boleh kita mempercepat khatam Quran, tetapi khusus Ramadan itu boleh. Kenapa? Karena Ramadan bulan Quran, gitu loh. Maka kita boleh memperbanyak bacaan Al-Quran, ya, dan juga menghatamkan berkali-kali. Bahkan di kitab Usuluddin ya, terkait dengan pembahasan bolehnya berkumpul bersama untuk menghatamkan Al-Quran itu boleh. Nah, itu ya. Jadi kalau berkumpul ya bersama-sama gitu ya, membaca Al-Quran dibagi-bagi 30 juz, 1, 2, 3, 30 orang misalkan, nah, itu boleh itu. Nah, saat nanti menunjukkan dalil, saya lupa hadisnya ya, saya baca di kitab Usuluddin, itu boleh. Ya, berkumpul untuk menghatamkan Quran dan sebagainya. Ini dilakukan oleh para ulama khusus di bulan Ramadan. Tapi di luar bulan Ramadan itu ada larangan, tidak boleh kita mempercepat atau buru-buru ingin hatam. Ya, buru-buru ingin hatam. Hatam ini dalam konteks langsung 30 juz ya, langsung 30 juz. Kalau sehari 1 juz masih tidak apa-apa, masih normal. Jadi sebulan itu berarti ya hatamnya harusnya sebulan itu bisa hatam 30 juz. Karena 1 hari kan 1 juz, 1 juz, 1 juz itu tidak apa-apa. Tapi kalau 3 hari tadi, ya, kalau 3 hari tidak boleh, berarti 2 hari, apalagi 1 hari, gitu kan. Itu ada larangan untuk tidak boleh hatam dalam waktu yang sangat cepat. Nah, kira-kira itu Kang Ihsan. Allah lebih sekarang. Baik, Ustaz, terima kasih atas jawaban yang diberikan dari pertanyaan yang diajukan. Sekarang mungkin saatnya untuk Ustaz, silakan. Kuis nih. Betul. Tadi kaidah, ya, kaidah untuk benda itu ada yang ingat? Coba sebutkan kaidah untuk benda. Kaidah ketika kita ingin menggunakan benda tertentu apa? Bahasa Indonesianya boleh, bahasa Arabnya juga boleh. Ini ada dari Mbak Resti. Benda Oh, hukumnya benda mubah hukumnya selama tidak mubah. ada dalil yang mengharamkannya. Iya, betul. Sahih. Betul, Mbak Resti. Resti. Betul sekali. Yang kedua, kaidah untuk perbuatan. Nah, ini nih. Kaidah untuk perbuatan apa? Kalau benar tadi al-aslu fil asya al-ibahah malam yarid dalil tahrim. Hukum asal benda itu mubah selama tidak ada dalil yang mengharamkan. Nah, kalau hukum asal perbuatan itu apa? Al-aslu fil apa? Bahasa Indonesia juga boleh. Izin mencoba. Ya, silakan. Hukum asal hukum
untuk perbuatan itu ada 5 ya Ustaz ya. Wajib, sunnah, makruh, haram, dan mubah. Baik, barakallahu fikum. Bisa lah, itu penginjauan tahan dari kaidah ala sufil af'al atau qayyid bi ahkam syariah. Jadi memang perbuatan itu harus bersandar kepada 5 tadi. Sahih, Kang Ihsan, barakallahu fikum. Syukran jazakumullah khair. Ya, barakallah pada Mbak Resti dan Mas Rizky. Akhirnya kita sampai juga di penghujung daripada kajian pada kesempatan pagi hari ini. Marilah kita tutup kajian kita dengan membaca istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, jazakumullah khairan. Salam buat semuanya, izin keluar ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.